Memang Allah Jalla Jalaluhu berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di surat Al-Ahzab ayat 45, 46 dan 47. Kata Allah, wahai Nabi, ya ayyuhan Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan engkau menyeru kepada Allah dengan izinnya, dan engkau adalah cahaya yang menerangi, sirajan munira wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka dari Allah karunia yang besar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Insan TV rahimakallah, Nabi mengajak, Nabi menyeru, Nabi menjelaskan, Nabi bersusah payah beliau mengajak umat, tapi sebagian gak percaya. Lalu dikatakan, faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asallaha, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia telah taat kepada Allah. Di sini Imam Bukhari membahas hadis ini dalam Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Kitab penjelasan tentang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dijelaskan barang siapa yang taat kepada Muhammad SAW, maka dia taat kepada Allah. Karena ada sebuah sekte dalam Islam yang menyebut dirinya sebagai Qur'aniyun. Dia pengikut-pengikut Quran. Dia hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasul SAW. Padahal di dalam Al-Quranul Karim Allah memerintahkan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, lalu dia tidak mengikuti sunnah, hanya klaim di lisan belaka, terus digembarkan, nahnu ahlus sunnah wal jamaah, kita pengikut sunnah dan al jamaah, tapi sunnah Nabi ditinggalkan, sunnah Nabi dicela, orang yang mengamalkan sunnah Nabi dilecehkan, dihina, lalu dia mengatakan nahnu ahlus sunnah. Mana ahlus sunnah? Disinilah, kalau kau ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada setiap muslim yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, coba dia bercermin. Dia pasang cermin yang besar di rumahnya, lalu dia mulai duduk merenungkan dirinya, melihat wajahnya, melihat penampilannya, melihat gayanya, melihat jalannya, melihat cara berbicaranya, apakah sesuai dengan sunnah? Apakah benar dia pantas disebut ahlus sunnah? Atau jangan-jangan dia termasuk pembenci sunnah? Dengan dalih macam-macam. Orang membenci sunnah ini banyak alasannya, yang tidak relevan katanya, yang tidak sesuai dengan zaman, yang ini bukan zamannya lagi untuk mengamalkan sunnah, maka dia membuat hal-hal yang baru. Ada yang mengatakan yang penting itu esensinya, isinya, tidak penting itu kulitnya. Subhanallah. Kita ini mau mencontoh Rasul SAW esensinya, tapi penampilannya penampilan orang kafir. Ada orang-orang Islam yang lidahnya mengatakan qala Rasul SAW, tapi subhanallah tidak ada tanda-tanda sunnah pada dirinya. Dan dalam aplikasi kehidupan dia, dalam salatnya jauh dari sunnah, dalam akhlaknya jauh dari sunnah, dalam rukun-rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat,
itu jauh dari sunnah. Kau siapa sih sebenarnya yang kau taati? Ada orang yang mengatakan, aku akan taat kepada guruku. Ingat, tidak ada jaminan buat gurumu masuk surga. Tidak ada. Buat ustadz-ustadz yang menyampaikan di Insan TV, buat semua ustadz yang menyampaikan di televisi, yang di masjid, di mimbar, tidak ada jaminan mereka tuh masuk surga. Fulan pasti masuk surga, wallahu a'lam. Rasul SAW pasti masuk surga, pasti dijamin. Tapi kalau kita, siapa saja kiai-kiai, ustadz-ustadz yang meninggal dunia, nggak ada setempel buat dia bahwa dia masuk surga, dan yang mengikuti dia pasti masuk surga. La, tapi yang mengikuti Muhammad SAW pasti masuk surga. Iya, ini kan ustadz, guru-guru kita mengikuti sunnah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang kau ikuti itu sunnahnya, bukan gurumu. Karena guru kita manusia biasa, dia bisa berbuat salah dan bisa jadi mati su'ul khatimah. Maka ingat di sini kata Rasulullah SAW, kata malaikat nih memberikan permisalan, faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia taat kepada Allah, dan dia akan masuk surga. Waman asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, sunnahnya ditinggalkan, sunnahnya diremehkan, perintah-perintahnya diabaikan, larangan-larangannya dilanggar, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Wa Muhammadun farqun bainan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi pembeda antara manusia. Mana yang ahlu sunnah, mana yang orang-orang kafir, mana orang-orang beriman, mana orang-orang yang disebut ahlul bid'ah wal furqah. Karena lawannya ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah, adalah ahlul bid'ah wal furqah, orang-orang pelaku bid'ah, dan mereka adalah orang-orang yang suka berpecah belah, bertikai terus. Kan nggak akan berkumpul kecuali sebagai ketika mereka mengaku ahlu sunnah yang sebenarnya, bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya ucapan di mimbar, bukan hanya tulisan dengan pena di majalah-majalah, di buku-buku. Lah. Maka ingat jamaah, Nabi Muhammad SAW adalah pembeda antara manusia. Kalau kita mengaku ahlu sunnah jamaah, buktikan sampai batas mana kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab ini untuk memberikan penegasan bahwa mentaati Nabi dengan melaksanakan sunnah, meninggalkan larangannya. Dan inilah yang akan menyatukan umat.